Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat berikan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pengampu sebagai mata kuliah bimbingan konseling dan kami banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 terdiri dari saya Adinda Putri Pasaribu sebagai moderator. Di samping kiri saya adalah saudari Reski Ramadhani sebagai presentator pertama dan sebagai notulen. Di samping kiri saudari Reski Ramadhani ada saudari Nur Sarifah Harahap sebagai presentator kedua. Adapun kami di depan ini untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul bentuk-bentuk layanan bimbingan SD. Agar mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke dalam materi yang dibacakan oleh presentator pertama saudari Reski Ramadhani. Kepada saudari saya persilahkan berhormat. Bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling di SD. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling ada 7. 1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, 3. layanan penempatan dan penyuluhan, 4. layanan pembelajaran, 5. layanan konseling individual, 6. layanan bimbingan kelompok, 7. layanan konseling kelompok. Layanan orientasi adalah menurut Prayitno 2004 dalam Amsyad Zulfikri 2008, layanan orientasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru. Dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancarkan berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. 2. Layanan informasi. Menurut Ahmad Rajat 2008, layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak yang lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik atau terutama orang tua menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidik dan informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan kepentingan peserta didik sehari-hari sebagai belajar, anggota keluarga, dan masyarakat. 3. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Layanan penempatan dan penyaluran bermanfaat untuk membantu siswa agar mampu menempatkan penyaluran dan merelasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat. Layanan pembelajaran. Menurut Hikmah Huda 2014, dalam layanan pembelajaran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Tujuan layanan pembelajaran dimaksud agar siswa dengan kemandiriannya dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan konseling individual. Menurut Hikmah Huda 2014, dalam konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseling atau peserta didik. Fungsi utama dari layanan konseling individual yaitu fungsi pengentasan. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada saudari Reski Ramadhani yang telah membacakan isi makalah. Selanjutnya yang dibacakan oleh presentator kedua saudari Nur Sarifah Harahap. Kepada saudari saya persilakan
Baiklah, saya di sini akan melanjutkan untuk makalah kami, yaitu layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang diselenggarakan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang mengikuti segenap bidang bimbingan. Bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan. Dan layanan konseling kelompok. Menurut Ungkit Edi Wibowo 2005 dalam Humas Muda 2014, layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetahuan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Oke, hasil makalah saya kembali kepada penjelasan. Terima kasih kepada saudara Bestari Maharata telah membacakan isi makalah. Baiklah, semua teman-teman telah mendengarkan apa isi dari makalah kami. Masuk nanti ke dalam sesi tanya jawab, yang dimana sesi tanya jawab bagi dua sesi pertama yang paling tercepat 3 orang dan sesi pertama. Kami persilahkan kepada saudari mau tadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zainal dari kelompok. Pengaruh apa saja yang terjadi dengan adanya bimbingan konseling di SD? Pengaruh apa saja yang terjadi dengan adanya bimbingan konseling di SD? Selanjutnya kepada saudara Nursul, kami persilahkan. Bagaimana upaya guru dalam menyumbangkan Selanjutnya kepada saudari Rosalina, kami persilahkan. Ini juga. Apa yang harus dilakukan seorang guru? Apa yang harus dilakukan seorang guru? Sesuai dengan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah bertanya kepada kami tentang berikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Ya, ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosalina, yang dimana pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan seorang guru untuk mengoptimalkan bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang harus kita lakukan sebagai guru sekolah dasar untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan konseling agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, menegurnya dan mengajarkan dia dengan baik. Yang kedua, memberitahu agar mentaati peraturan sekolah. Yang ketiga, memberi sudut pandang tentang apa itu disiplin. Yang keempat, memberitahu apa saja keuntungan disiplin. Dan kelima, menerapkan disiplin dengan memberi contoh kepada siswa. Apakah ada saudara-saudara sekalian yang menambahkan jawaban dari kami? Jika tidak, apakah saudara dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Bunga, yang dimana pertanyaannya dijawab oleh saudari Rizky Ramadhani. Kepada saudari saya persilakan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Bunga Utami Siregar, yang mana pertanyaannya adalah pengaruh apa saja yang terjadi peserta didik dengan adanya layanan bimbingan dan konseling. Yang mana jawabannya adalah siswa dapat mengembangkan potensi diri, bakat dan minat sesuai apa yang diinginkan siswa, sehingga siswa dapat meningkatkan prestasinya baik akademik dan maupun non akademik. Apakah ada saudara-saudara sekalian yang ingin menambah jawaban dari kami? Jika tidak, apakah saudari Bunga dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Nelson, di mana pertanyaannya dijawab oleh saudari Nusari Maharahap kepada saudari saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Nelson, yaitu bagaimana upaya guru dalam mengembangkan bentuk-bentuk layanan orientasi, yaitu guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terutama penyesuaian siswa terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Selain itu, layanan orientasi juga bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Secara khusus, tujuan layanan orientasi berkenaan dengan fungsi-fungsi tertentu dalam layanan bimbingan dan konseling. Apakah saudara-saudara sekalian ingin menambahi jawaban dari kami? Jika tidak, apakah saudara Nelson dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Berapa?